Heboh, Dr. Richard Lee ceritakan awal mula pertemuan Denny Sumargo dan DJ Verni dalam podcast miliknya kemarin. Ya, meski hanya melalui sambungan telepon, ia pun juga tidak menyangka jika Denny Sumargo bisa sangat seemosional itu. Lantas benarkah akan ada upaya lanjutan mengingat Dr. Richard Lee pun berencana untuk memfasilitasi mereka untuk melakukan tes DNA. Lalu benarkah pula upaya untuk tes DNA sudah dibocorkan oleh kuasa hukum DJ Verni dan akan terjadi dalam waktu dekat? Seperti diketahui sebelumnya, permasalahan ini pun muncul karena DJ Verni yang menginginkan untuk kembali melakukan tes DNA. Lantas, bagaimanakah kuasa hukum sekelas Hotman Paris Hutapea ketika menanggapi permasalahan tersebut? Benarkah jika langkah Denny Sumargo sudah tepat untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selaku tuan rumah dan pemilik podcast, Dr. Richard Lee pun akhirnya buka suara terkait konflik yang terjadi antara Denny Sumargo dengan DJ Verni. Ya, diceritakan sama-sama tidak sengaja mempertemukan keduanya. Baik Dr. Richard Lee maupun sahabat DJ Verni akhirnya melihat langsung bagaimana ketegangan yang terjadi antara Denny Sumargo dengan DJ Verni terkait polemik masa lalu mereka dan juga keinginan DJ Verni untuk melakukan tes DNA untuk kedua kalinya. Keluar satu saksi lu, kasih keluar satu saksi lu kalau gue marah-marah di rumah sakit. Mental anak Anda hancur karena perbuatan Anda menghina dan memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Jadi ceritanya kan begitu, kan ini bukan masalah membela salah satu pihak ya. Sebenarnya setiap kali ada kasus yang cukup menjadi atensi publik kan pasti kuundang di podcastku. Tidak terlepas dari Densu dan Verni juga ya. Kemarin aku mengundang Verni, tapi Verni berhalangan untuk hadir, nggak bisa untuk hadir. Tapi ternyata temennya mau hadir. Oke, tujuanku adalah ya oke, aku coba deh sambung lidah deh. Kebetulan kan aku juga cukup dekat lah dengan Bang Densu. Aku coba damaikan komunikasinya. Ikeidanya bersedia hadir dan di situ kita ngobrol. Dan dikasih tahu juga oleh mbaknya bahwa Verninya ada di parkiran di basementku, di apartemenku. Cuman beliau tidak mau naik ke atas. Ya udah, saya sebagai host coba bertanya, ya pertanyaan-pertanyaan netizen sih sebenarnya. Tapi pada waktu itu saya ngajakin ke tempatnya Denny Sumargo dan saya telepon Denny Sumargo pada waktu itu. Ya, jadi Denny Sumargo sempat ngomong, tanpa disangka-sangka dan tanpa diprediksi, Mbak Vernia telepon Ikeida dan diangkat pada saat yang bersamaan dan itu on cam. Ya tidak disetting sama sekali. Ya jadi ini kebetulan diangkat begitu ada suaranya dan aku nggak pernah minta di speaker ya. Ikeidanya juga langsung speakerin sendiri, padahal di depan kamera kan langsung di speakerin sendiri. Mereka bertemu deh dengan handphone. Karena perbuatan Anda menghina dan memfitnah saya 10 tahun yang lalu. Mengaku kenal dengan Denny Sumargo sejak kurun waktu 3 tahun terakhir, Dr. Richard Lee pun juga mengatakan ia baru melihat rekannya tersebut bisa seemosional itu walau hanya melalui sambungan suara dan terjadi dalam kurun waktu yang cukup singkat. Karena itulah, Dr. Richard Lee pun mengaku bisa merasakan bagaimana kekesalan Denny Sumargo dan juga ketegangan yang terjadi di dalam podcastnya kemarin. Aku jarang ya lihat Densu sampai se-emosional itu ya.
Aku kenal dengan Densu kan kurang lebih 3 tahun juga ya, dan aku ngelihatnya dia ini orang yang cukup bijaksana dan tercerahkan. Mungkin karena juga sama sepertiku ya, yang sudah melalui banyak cobaan hidup di penjara. Kalau dia kan sampai di cancel oleh banyak orang, ya kan akhirnya jadi lebih dewasa dan jadi lebih bijaksana. Tapi ya jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Ya, ingat ya, ini untuk artis itu juga, KP juga ya. Jangan remehkan hati orang yang tersakiti. Jangan remehkan hati orang baik. Bang Densu sudah sebaik seperti itu, masih digangguin oleh mantannya. Dan akhirnya dia ambil jalur hukum. Jadi sama seperti saya juga. Saya walaupun saya di penjara, walaupun edukasi saya selama ini sudah terbukti ya, walaupun selama ini saya dizolimi, tapi ya saya masih sabar. Tapi kalau mbaknya masih keras, masih main-main dengan saya juga nggak segan-segan untuk ambil tindakan juga. Jadi saya ngelihat ya Densunya juga emosional banget. Wajar sih aku ngomong, wajar banget ya, kan sudah hasil tes DNA-nya juga sudah keluar ya. Ya, tapi kan tugas saya di sana sebagai host ya cuma bertanya apa adanya. Sementara itu, Dr. Richard Lee yang mencoba berada di posisi Denny Sumargo pun juga menuturkan bahwa ia tidak akan sudi melakukan apa yang menjadi keinginan dari seterunya tersebut. Dr. Richard Lee juga menambahkan, tes DNA pertama harusnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa Denny Sumargo bukanlah ayah dari anak kandung DJ Ferny Hassan. Dan tidak perlu lagi ada upaya untuk melakukan tes DNA yang kedua. Lantas, benarkah jika dalam podcast terbarunya bersama kuasa hukum DJ Ferny tercetus keinginan untuk melakukan tes DNA dalam waktu dekat dan akan dilakukan di negara Singapura? Kalau menurutku tidak perlu. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali. Kalau aku jadi Denny Sumargo, aku tidak akan mau tes DNA yang kedua kali karena bagiku itu sudah cukup. Dan kalau aku di posisi Bang Densu, hidupku sudah hancur banyak banget. Dan aku sudah ngalah luar biasa banget ya. Sampai detik ini sama seperti kasusku, aku sudah ngalah banyak banget baik dari brand ataupun juga dari KP. Ya. Sekarang aku tidak akan balas. Ya, sama posisi seperti Densu kemarin tidak akan balas. Tapi kalau masih ingin dicelakakan, saya akan pukul lebih kepada daripada dia. Iya, ya kalau bisa didamaikan kan kita damaikan. Kita kan juru damai. Tapi dia ngomong. Tapi hari ini aku podcast dengan pengacaranya Ferny. Tadi aku podcast dengan pengacaranya Ferny janji di podcast tersebut juga janji dalam bulan depan akan ngajakin tes DNA. Dan itu real katanya. Kalau nggak tes DNA bulan depan, dia bilang silakan Dr. Richard kontenin. Bulan depannya melihat September ini. Beliau tadi ngomong beliau akan biayain sendiri. Jadi nggak butuh saya katanya. Sudah bagus juga lah, hemat buat saya. Tadi pagi dia bilang dengan saya mau di Singapura katanya. Itu pilihan Densu atau pilihan Ferny? Pilihan pengacaranya. Itu yang disampaikan oleh pengacaranya. Di lain sisi, Dr. Richard Lee pun juga menjelaskan bagaimana terpercayanya sertifikasi yang keluar dari sebuah rumah sakit tempat tes DNA Denny Sumargo dan DJ Ferny dilakukan. Meski begitu, Dr. Richard Lee pun juga menuturkan tetap menghormati keputusan pihak DJ Ferny untuk berniat melakukan tes DNA yang kedua kali. Kalau aku agak susah ya, karena aku nih orangnya kan eksak ya, orangnya itu ilmu pasti ya. Jadi aku lebih menyukai tes DNA sih, hasil tes DNA itu sih. Dan aku juga berpikir bagaimana caranya kita memalsukan tes DNA itu ya. Bagaimana, aku tuh lagi berpikir apakah aku kebanyakan nonton Indosiar atau kebanyakan nonton apa kayak gitu ya. Tapi aku tuh juga mikir kayak gimana ya, tertukar kah? Atau jatuh? Atau dokternya ngantuk gitu kan? Tapi itu suatu lembaga resmi loh, dan saya juga bilang gini ya, baik dari pengacaranya ataupun dari temannya ataupun juga dari mbaknya, kalau bilang kita berhak loh mendapatkan second opinion. Mohon maaf ya, kalau kita pergi ke dokter itu adalah kemampuan dan juga pendapat dari dokter, itu beda loh. Pendapat dia dan pendapat saya itu berbeda. Tapi kalau kita berbicara sertifikat itu berbeda. Itu sudah dikeluarkan oleh lab yang nggak sembarangan, tersertifikasi. Nggak semua lab bisa seperti itu. Ini bukan surat izin sakit dari puskesmas. Ini sertifikasi. Aku tuh ngebayanginnya kayak gimana bisa ngomong bahwa itu diragukan. Nggak masuk akal bagi aku, tapi ya hak masing-masing ya.
Sementara itu, bagaimana kuasa hukum sekelas Hotman Paris Hutapea ketika menanggapi permasalahan ini? Benarkah tidak ada kewajiban bagi Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang jika berkaca pada undang-undang dan juga pengalamannya sebagai pengacara kondang selama puluhan tahun? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Masih melanjutkan perang dingin dan adu mulut yang terjadi antara Denny Sumargo dengan DJ Verni dalam podcast Dr. Richard Lee kemarin. Konflik ini pun muncul karena DJ Verni yang menginginkan untuk melakukan tes DNA kembali. Sedangkan Denny Sumargo pun bisa beralasan dari tes DNA pertama yang sudah dilakukan. Hasil pun membuktikan bahwa Denny Sumargo bukanlah ayah biologis dari anak yang dikandung DJ Verni. Lantas, bagaimanakah kuasa hukum sekelas Hotman Paris Hutapea ketika menanggapi permasalahan ini? Dan benarkah langkah Denny Sumargo sudah tepat untuk membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Dan benarkah tidak ada kewajiban Denny Sumargo untuk melakukan tes DNA ulang jika berkaca pada undang-undang dan juga pengalamannya sebagai pengacara kondang selama puluhan tahun? Kalau aspek percintaan, menghasilkan bayi, kalau mau sama mau, dan kemudian melahirkan anak, kalau si cowok tidak mengakui, ya, kalau ada laki yang tidak mengakui, maka pertanyaannya adalah, apakah si cowok tersebut bisa nggak dengan proses hukum dipaksa untuk tes DNA untuk membuktikan apakah bayi itu adalah buah cinta dari dia? Jawabannya adalah secara pidana tidak bisa, karena hubungan itu kan mau sama mau. Jadi tidak bisa dengan proses pidana seorang laki dipaksa untuk tes DNA. Secara perdata juga tidak ada prosedur hukumnya. Karena perdata itu tidak bisa memaksa fisik. Paling-paling si cewek gugat agar tes DNA dengan penalti kalau nggak mau tes DNA misalnya 100 juta sehari dendanya. Tapi itu belum ada presidennya. Jadi sampai hari ini belum ada contoh kasus dan memang tidak memenuhi unsur untuk menempuh upaya hukum pidana dan perdata, ya, untuk memaksa seorang laki-laki agar mau tes DNA untuk mencocokkan DNA si bayi dan dengan siapa? Dengan si cowok. Intinya kan kalau si cowoknya tidak mau, nggak bisa. Kecuali misalnya ada tindak pidana, itu baru polisi memaksa. Ya, tapi kalau memang ini mau sama mau nggak bisa, polisi nggak bisa mencampuri. Gugatan perdata pun nggak ada upaya hukumnya. Ya, terlepas dari komentar Hotman Paris Hutapea, menurut DJ Verni dalam jumpa pers yang digelarnya belum lama ini, ia dan kuasa hukumnya pun juga beralasan bahwa keinginannya untuk melakukan tes DNA hanyalah berdasarkan kerelaan Denny Sumargo untuk melakukan hal tersebut dan bukan berdasarkan postingan yang ditulis oleh DJ Verni dalam akun media sosialnya yang kemudian menjadi viral. Kalau ada pihak yang merasa dan ingin melakukan tes DNA berdasarkan kerelaan hatinya, sekali lagi ya, berdasarkan kerelaan, bukan berdasarkan postingan yang dilakukan klien kami. Kalau berdasarkan kerelaan, ada yang merasa, ayo kita duduk, kita laksanakan. Untuk menanggapi hal ini, Denny Sumargo pun mengaku siap untuk melakukan tes DNA. Ia pun tidak keberatan, bahkan bila perlu sampai 3 hingga 4 kali. Bahkan dalam podcast Dr. Richard Lee, ia pun juga berjanji bila mana memang terbukti anak tersebut identik dengan dirinya, ia pun akan bertanggung jawab. Namun bila sebaliknya,
tidak ada ampun bagi DJ Verni yang akan menghadapi konsekuensi hukum. Lantas benarkah Dr. Richard Lee pun sebagai sahabat juga yakin Denny Sumargo mau untuk melakukan tes DNA kembali dan menyelesaikan permasalahannya ini bersama DJ Verni? Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke, Pak ya kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Kalau setauku memang Densu itu orangnya gentle. Kalau memang salah dia akan bilang salah, kalau dia benar dia akan bilang benar. Sementara itu, awal permasalahan ini tentu berawal dari postingan DJ Verni yang menginginkan untuk kembali melakukan tes DNA. Lantas, apa kata pakar hukum terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Awal permasalahan Denny Sumargo dengan DJ Verni memang berawal dari postingan DJ Verni yang menginginkan untuk kembali melakukan tes DNA. Dalam penjelasannya saat konferensi pers, DJ Verni yang ditemani oleh kuasa hukumnya pun menjelaskan bahwa tidak ada menuliskan nama Denny Sumargo dalam postingan tes DNA ulang. Lantas, apa kata pakar hukum terkait hal tersebut? Tidak pernah mencemarkan nama baik seseorang siapapun. Karena sekali lagi, dalam Undang-Undang ITE khususnya pasal 27 ayat 3 dan turunannya SKB 3 Menteri, pencemaran nama baik atau penghinaan itu harus menunjuk kepada seseorang. Identitasnya harus jelas, siapa yang ditunjuk begitu loh. Siapa yang dicemarkan dan siapa yang merasa dihina. Sedangkan dalam postingan dari klien kami tidak pernah menunjuk seseorang siapapun. Prinsipnya siapapun memiliki hak ya untuk membuat sebuah laporan. Tapi bagaimanapun laporan itu harus didukung dengan bukti-bukti yang kuat terkait laporan Denny Sumargo di kepolisian itu kalau tidak salah terkait pencemaran nama baik ya, Undang-Undang ITE ya. Padahal seperti kita ketahui bahwa dari Verni sendiri tidak secara spesifik yang menotis ataupun menyudutkan ataupun menyebut nama Denny Sumargo gitu. Kalau menurut saya terlampau buru-buru ya terkait hal itu ya, karena bagaimanapun Verni pun bukan tanpa alasan ya, walaupun dia tidak menyebut secara spesifik siapa orangnya gitu, kenapa kok jadi Denny Sumargo yang kita anggap bersikap reaktif gitu, seperti itu gitu dengan membuat laporan itu gitu. Kalau menurut saya terlampau buru-buru gitu, terlampau buru-buru, bisa dibilang panik gitu, tanpa harus dipelajari dulu ya terkait masalah yang sebenarnya seperti apa gitu kan. Nanti kalau ternyata itu tidak memiliki bukti yang kuat ya pasti itu akan ditolak dan akan blunder buat dia sendiri, seperti itu gitu loh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe,
share, dan juga komen channel Intens Investigasi.